Halo anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Budianing Dinur Agustiana atau Butia. Nah, kali ini kita akan tetap belajar tentang seni tari. Bagaimana kabarnya? Sehat? Harus selalu sehat ya, jangan lupa bahagia dan jaga imun serta jaga jarak. Nah, jangan lelah pula untuk selalu belajar dan semangat dalam menghadapi pembelajaran daring. Sukses selalu! Nah, kali ini kita akan belajar apa sih? Nah, kali ini kita akan belajar tentang gerak tari tradisional. Tari tradisi yang akan kita pelajari di sini adalah tentang bentuk dan jenis tari, nilai estetis dari tari tradisi. Nah, bentuk tari. Bentuk tari dibagi menjadi dua, yaitu tari representasional dan tari non-representasional. Yang pertama, kita akan pelajari tentang tari representasional. Merupakan tari yang menggambarkan suatu dengan jelas. Jadi menggambarkan sesuatu hal dengan jelas dan gamblang. Misalnya tari yang menggambarkan tentang petani, menggambarkan tentang nelayan dan juga kasih sayang ibu kepada anaknya. Tari yang ada di dekat kita contohnya adalah tari keteogleng. Nah, kalian sudah tahu kan tentunya. Nah, jadi saat kita menonton tarian tersebut secara jelas kita sudah tahu maksud dan makna dari tariannya. Misalnya tari keteogleng tersebut menceritakan bagaimana aktivitas dari hewan monyet atau keteogleng sendiri. Tahu ya? Sudah sangat jelas. Oke, berikutnya adalah tari non-representasional. Nah, tari ini merupakan tari yang menggambarkan sesuatu secara simbolis dan gerakannya pun biasanya menggunakan gerakan-gerakan maknawi. Jadi gerakan yang mengandung makna. Contohnya tari topeng klono, tari serimpi, dan tari bedoyo. Kalian sudah pernah nonton tari serimpi dan tari bedoyo bukan? Nah, seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, saat kalian mengapresiasi tari bedoyo dan tari serimpi ini, tidak dengan secara langsung kalian bisa mengetahui makna dari tarian tersebut. Nah, jadi kalau kalian membaca sinopsisnya dan kalian menelaah gerakannya secara rinci, kalian baru bisa mengetahui makna dari tarian tersebut. Jadi, perbedaan dari tari representasional dan non-representasional sudah sangat jelas. Ketika kalian melihat tarian tersebut sangat jelas maknanya, itu disebut dengan representasional, dan begitu pula sebaliknya. Paham? Paham ya? Lanjut ke materi berikutnya. Nah, yaitu jenis tari. Ini sering kita jumpai. Jenis tari dibagi menjadi 4, yaitu tari tunggal. Tari tunggal ini adalah jumlah penarinya 1 ya, jadi hanya 1. Namun, seiring perkembangan waktu, tari tunggal bisa ditarikan secara bersamaan. Nah, berikutnya adalah tari kelompok. Tari kelompok ditarikan oleh lebih dari 2 orang. Berikutnya adalah tari berpasangan. Nah, tari berpasangan ini jumlahnya genap, 2, 4, 6, dan seterusnya. Tari berpasangan ini tidak harus laki-laki dan dengan perempuan, bisa laki-laki dengan laki-laki dan juga bisa perempuan dengan perempuan seperti pada gambar tersebut. Ini adalah tari golek menak ya. Berikutnya adalah tari massal. Tari massal ini bisa jadi tari tunggal atau tari kelompok yang ditarikan secara massal, jadi jumlahnya tidak terbatas. Contohnya kalau di sini adalah tari jajar atau tari gandrung, ya ini lebih tepatnya tari gandrung dari Banyuwangi ya. Jadi dasarnya tari gandrung Banyuwangi ini adalah tari tunggal, kemudian ditarikan secara massal. Pahamnya sampai sini? Oke, berikutnya nilai estetis dari tari tradisi. Tari memiliki nilai estetis berupa gerakan yang indah dan teratur. Nilai estetika dalam tari dapat diperoleh melalui pengalaman visual dan audio berdasarkan iringannya. Seorang koreografer harus mampu mengombinasikan ragam jenis gerak yang sesuai dengan iringan dan properti pendukung agar menghasilkan karya seni yang indah. Untuk memahami keindahan seni tari, masing-masing tarian memiliki tolak
ukur atau kriteria tersendiri. Di antaranya nilai-nilai terangkum dalam Wiraga, Wiromo, dan Wirasa. Nah, jadi dalam tarian tentu sangat dibutuhkan namanya Wiraga, Wiromo, dan Wirasa yang menjadi satu kesatuan. Nah, biasanya gerakan tari tersebut diciptakan oleh koreografer yang diperoleh melalui pengalaman visual dan juga audio. Paham ya sampai sini? Oke, lanjut. Nah, apa sih Wiraga, Wiromo, dan Wirasa, Bu? Oke, kita akan pelajari. Wiraga merupakan kemampuan peragaan tari yang di dalamnya mencakup tentang kelenturan, penguasaan teknik gerak tari, penguasaan ruang, serta ungkapan gerak jelas dan bersih. Gerak merupakan unsur yang paling utama dalam seni tari. Nah, gerak meliputi gerakan tubuh dari kepala sampai kaki. Jadi Wiraga ini adalah bagaimana tubuh mampu memperagakan gerak tari secara bagus secara baik. Nah, berikutnya adalah Wiromo. Wiromo dari kata irama, pengaturan tempo dan ritme gerakan yang berkaitan dengan irama. Jadi irama yang timbul baik dari iringan maupun irama yang langsung diatur oleh penari sendiri merupakan unsur yang benar-benar harus dipahami dan dikuasai oleh seorang penari. Irama merupakan landasan untuk bergerak. Hal ini bertujuan agar tarian yang sedang dibawakannya terlihat dinamika dan terlihat teratur sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam tarian tersebut utuh. Jadi Wiromo kalau kita lebih tepatnya, maksudnya lebih mengenalnya bagaimana seorang penari bisa ngepasne karo musike, bisa ngepasne irama. Jadi tidak banyak penari yang bisa mengepaskan gerakan dengan iramanya. Kita kalau menonton penari bergerak begitu saja dan tidak sesuai dengan irama, bagaimana? Belum bisa dikatakan menari yang baik dan indah ya, belum bisa dikatakan menari yang bisa menyampaikan isi dan pesan dari tariannya ya. Jadi Wiraga dan Wiromo sangat penting. Nah, tahapan yang terakhir adalah Wirasa, aspek yang bersifat kerohanian atau kejiwaan. Rasa ya, dari kata dasar rasa, bagaimana seorang penari dapat merasakan isi dan makna dalam tariannya, bagaimana seorang penari dapat membawakan tariannya secara tepat, merasakan ya, masuk ke dalam cerita dan memperagakannya melalui gerakan. Setiap penari wajib memiliki kemampuan daya peka yang tinggi, jelas ya, meliputi daya pikir, daya imajinasi, pemusatan pikiran, rasa, mental, dan perilaku yang didasari dengan keseimbangan dan kesinambungan dari berbagai elemen tari. Elemen tari ada apa kemarin? Masih ingat kan? Ruang, tenaga, dan waktu. Jadi dari ketiga tahapan ini, Wiraga, Wiromo, Wirasa, yang paling susah ini bagian Wirasa. Banyak penari yang bisa memperagakan gerakan dengan baik dan bisa tepat dan bisa merasakan Wiromonya, tapi belum tentu bisa menguasai Wirasa dalam menampilkan suatu gerak tari. Bisa difahami? Jadi Wiraga, Wiromo, dan Wirasa merupakan satu kesatuan dalam seni tari. Nah, berikutnya nilai estetis pada unsur pendukung tari. Nilai estetika pada tarian tidak hanya dapat dilihat pada gerak yang dilakukan. Selain unsur utama, nilai estetis tari dapat pula dilihat dari unsur pendukung tarian yang disajikan. Adapun unsur pendukung karya tari diantaranya yang sudah kita pelajari kemarin, ada iringan tari, tata rias, tata busana, dan tata pencahayaan serta tata pentas. Unsur-unsur pendukung tari tersebut sangat mempengaruhi hasil tarian yang ditampilkan. Pada tarian estetika, gerak menyatu dengan unsur pendukungnya, keduanya tidak dapat dipisahkan, jelas sekali. Jadi bukan hanya dari sisi penari bisa menguasai gerakan, tetapi juga bagaimana keterkaitan antara penari dengan unsur pendukung yang lainnya. Misal penari tersebut bagus, tapi ternyata kostum dan makeupnya tidak mendukung, tentunya pertunjukan tersebut dirasa kurang. Seperti itu ya contohnya, bisa difahami? Nah, demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Semangat, salam sehat, salam budaya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.